Ada satu sistem operasi yang digadang-gadang bakal jadi penantang raksasa industri. Dirancang elegan, katanya lebih aman, bahkan digembar-gemborkan sebagai alternatif besar yang bisa bikin Android dan iOS deg-degan. Itulah mimpi Huawei lewat Harmony OS. Tapi kenyataannya, setelah beberapa tahun, mimpi itu belum juga kesampaian. Di video ini gue mau ngebahas kenapa Harmony OS susah diterima pasar global. Semuanya di Flashback in Techno. Kita mulai dari 2019. Waktu Huawei kejebak perang dagang Amerika-Cina, Google memutus akses penuh Android buat Huawei. Bayangin, sebuah brand yang dulu ngejar posisi nomor 1 global, tiba-tiba kehilangan nyawa sistem operasinya. Solusinya Huawei luncurin Harmony OS. Dari luar, brandingnya keren. OS buatan sendiri, bebas dari kendali Amerika, dan bisa jalan di berbagai perangkat, mulai dari smartphone, TV, sampai IoT. Tapi ada satu hal penting, versi pertama Harmony OS di smartphone masih mirip banget sama Android, bahkan pakai Android Open Source Project sebagai pondasinya. Jadi walaupun namanya OS baru, DNA-nya masih kental Android. Di dunia teknologi, kepercayaan itu mahal. Waktu banyak analisis nyebut Harmony OS cuma Android dengan kulit baru, banyak pengguna global langsung skeptis. Buat pasar luar negeri, citra ini bikin orang mikir, kalau cuma Android yang dimodifikasi, mending pakai Android asli aja. Dan buat para developer, ini juga bikin ragu. Repot-repot adaptasi aplikasi kalau intinya sama, apa gunanya? Gua kasih analogi simple, OS itu kayak mall, dan aplikasi adalah tokonya. Sebagus apapun desain mallnya, kalau tokonya sepi dan pilihannya dikit, orang males dateng. Di Cina, Huawei App Gallery lumayan rame karena ada dukungan lokal. Tapi di pasar global, App Gallery kalah telak sama Google Play Store dan Apple App Store. Aplikasi populer kayak Gmail, YouTube, Google Maps, bahkan Facebook nggak tersedia secara langsung. Buat pengguna luar negeri, ini deal breaker besar. Faktor geopolitik nggak bisa diabaikan. Banyak negara barat masih curiga sama produk teknologi dari Cina terkait isu keamanan. Harmony OS yang lahir dari Huawei otomatis kena stigma ini. Pemerintah Amerika bahkan secara terbuka masukin Huawei ke Entity List, yang bikin kerjasama dengan perusahaan global jadi susah banget. Android dan iOS sukses karena dukungan ratusan produsen, bukan cuma satu. Harmony OS saat ini nyaris eksklusif buat perangkat Huawei dan Honor. Artinya pilihan device-nya terbatas. Di luar Cina, konsumen jarang ketemu HP baru yang bawa Harmony OS bawaan dan tanpa penetrasi hardware yang masif. OS ini susah dapat basis pengguna besar. Kalau lo perhatiin, perkembangan Harmony OS justru kencang di Cina. Huawei fokus perkuat ekosistem dalam negeri. Dari HP, tablet, sampai smartwatch. Secara bisnis ini masuk akal, karena mereka bisa nguasain pasar yang emang gak tergantung sama Google. Tapi dari sisi global, langkah ini bikin Harmony OS terisolasi dan gak punya daya tarik internasional. Kalau perang dagang nggak pernah terjadi, mungkin Harmony OS nggak akan lahir secepat itu, atau malah nggak lahir sama sekali. Huawei kemungkinan besar bakal tetap pakai Android resmi
dan bersaing ketat sama Samsung. Ironisnya, Harmony OS adalah produk yang lahir dari keterpaksaan, bukan dari rencana matang bertahun-tahun. Ini bikin pondasinya belum sekuat OS yang dibangun dari visi jangka panjang. Intinya, beberapa faktor yang bikin dia susah tembus adalah branding awal yang membingungkan. Klaim OS baru, tapi nyatanya masih berbasis Android bikin orang skeptis. Kedua, ekosistem aplikasi lemah, banyak aplikasi populer global nggak tersedia. Yang ketiga, isu kepercayaan dan politik. Stigma keamanan data jadi hambatan besar. Keempat, terbatas di perangkat Huawei, nggak ada adopsi luas dari vendor lain. Kelima, fokus di pasar Cina. Ekspansi global jadi setengah hati. Bukan berarti Harmony OS nggak punya masa depan. Huawei jelas masih punya kekuatan di pasar lokal dan potensi buat kembangin OS ini jadi lebih independen. Kalau mereka bisa bangun ekosistem aplikasi global, buka kerjasama dengan vendor lain, dan ngubah citra jadi OS yang benar-benar baru, mungkin Harmony OS bisa jadi pemain besar di luar Cina. Tapi buat sekarang, realitanya OS ini masih berat buat diterima pasar global. Dan di dunia teknologi, kadang produk yang hebat juga bisa kalah kalau nggak punya ekosistem dan strategi yang tepat. Kalau lu mau beli HP yang tadi dibahas, atau mau beli HP jadul buat koleksi atau sekedar nostalgia, gue udah siapin link pembelian di deskripsi bawah. Dan kalau lu mau diskusi atau sharing seputar info gadget dan teknologi, boleh join di grup Telegram yang udah gue siapin linknya di deskripsi bawah. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out. Ayo subscribe Nayonet.